Kalian tahu nggak? Kalau dulu trofi Piala Dunia yang asli pernah dicuri saat dipajang di pameran Inggris. Tapi saat polisi sudah sangat bingung, piala ini secara random ditemukan oleh seekor anjing di sebuah taman di London. Padahal saat itu Inggris sudah diejek oleh seluruh dunia karena mereka nggak bisa jagain trofi Piala Dunia. Penasaran? Yang mau skip bisa ke menit yang sudah kutulis ini ya. Aku mau bacain pesan cinta dari teman-teman dulu. Thank you. Yang dari kemarin tanya, Bang ada YouTube nggak? Ada nih dan aku bakal upload ke sana setiap hari Minggu, jadi subscribe. Sebelumnya makasih buat orang misterius. Ih maaci om. Kak Ryu. Pacarnya kartun. Kak Saleko, Kak aku mau aja bahas segala keragaman budaya kita, tapi gambarnya itu yang gak ada. Kak Dobronx, Finland Saga, sudah pernah dong tuh. Dan Kak Zev, trik deketin cewek itu simple cuy. Bikin dia nyaman tapi jangan bikin dia risih. Santai aja. Atas dukungannya lewat Saweria. Oh iya, buat kalian yang mau mengirimkan dukungan juga bisa lewat Saweria di akun ini ya. Thank you. Kisah aneh ini bermula ketika FIFA mempasrahkan trofi Piala Dunia ke Inggris menjelang turnamen Piala Dunia 1966. Karena memang saat itu Inggris adalah tuan rumahnya. Akhirnya Inggris memamerkan trofi itu di Central Hall Westminster yang ada di jantung kota London. Jadi kayak dipamerin gitu cuy, biar bisa dilihat oleh semua penikmat sepak bola di sana. Namun baru 1 hari dipajang, trofi itu tiba-tiba hilang. Padahal keamanan di sana tuh super ketat. Tahu sendirilah ya, satpam Inggris tuh kayak gimana. Pakai topi panjang dan duduk diem kayak prasasti. Tapi setelah ditelisik, para penjaga saja tidak mengerti bagaimana trofi itu bisa luput dari pengawasan mereka. Padahal saat jam 11 pagi, penjaga masih aktif mengecek keberadaan trofi itu di sana. Tapi seorang penjaga bernama Frank Hudson mengatakan bahwa saat ia pergi ke toilet pada pukul 11:25, piala itu masih di sana. Namun saat dia memeriksanya pada jam 12:10, piala itu hilang. Saat diperiksa, kotak tempat trofi itu disimpan, bagian pintunya rusak karena dibuka paksa. Tentu saja ada alasan kenapa piala ini dicuri, karena saat itu diketahui trofi Piala Dunia lama menggunakan bermacam-macam logam mulia seperti perak padat, plat emas, dan alas yang terbuat dari lapis lazuli. Nggak cuma itu, piala ini juga punya nilai historis yang tinggi karena sudah ada sejak 1930 dan akan disimpan bergiliran oleh para pemenang Piala Dunia. Nggak cuma para pencuri yang menginginkan trofi ini, karena pada era Perang Dunia II, piala ini disembunyikan oleh Presiden Asosiasi Sepak Bola Italia bernama Ottorino Barassi. Trofi itu bisa di Italia karena pada 1938 Italia adalah juara Piala Dunia. Nah, untuk menyembunyikan piala itu dari jarahan tentara musuh, Ottorino meletakkannya di kotak sepatu dan ditaruh di bawah kasurnya. Wow, sangat tidak ketara ya. Nah, balik lagi ke Inggris. Pada tahun 1960-an, segala macam alat keamanan seperti kamera CCTV, metal detector, dan sebagainya masih belum ada. Jadinya pelaku bisa dengan gampang keluar masuk gedung pameran. Namun dilaporkan mereka menemukan seorang pria yang gerak-geriknya mencurigakan beberapa menit sebelum piala itu hilang. Sehari setelah pencurian, Ketua Asosiasi Sepak Bola Inggris bernama Joe Mears mendapatkan sebuah telepon dari orang tak dikenal. Ia bilang kepada Joe jika trofi Piala Dunia ada di tangannya dan dia meminta uang tebusan sebesar $5.000 dan dia mengancam jika wartawan dan polisi ikut campur maka trofi itu akan ia lelehkan. Joe sebenarnya ingin mendatangi mereka, tapi dia mengalami sakit. Jadi ada polisi yang menyamar sebagai Joe dan mendatangi para preman ini. Tersangka tahu jika yang datang bukan Joe, jadi dia mencoba kabur. Tapi saat ditangkap, trofi itu tidak ada di tangannya. Dan setelah diinterogasi, dia mengaku jika dia sendiri nggak tahu piala itu di mana. Dia hanya bekerja untuk menggertak dan mengambil uang tebusan. FIFA sangat marah kepada Inggris karena mereka tidak bisa menjaga kepercayaan yang mereka berikan. Cuma disuruh jagain trofi doang loh. Inggris yang selama ini dipuja sebagai negara yang aman, berbalik menjadi bahan ejekan seluruh dunia. Bahkan seorang pejabat olahraga Brazil bilang penistaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Brazil karena geng Brazil sangat menghormati sepak bola. Piala itu masih belum ditemukan, padahal sebentar lagi Piala Dunia bakal dimulai. Karena putus asa, mereka menduplikasi piala itu secara diam-diam dan bilang jika piala itu sudah ditemukan. Tapi di tengah ejekan dan kekacauan ini, seorang pria biasa bernama David Corbett sedang jalan-jalan bersama anjing peliharaannya yang bernama Pickle di selatan kota London. Pickle tiba-tiba berperilaku aneh. Dia kayak mengendus-endus pagar dari sebuah rumah gitu. David akhirnya memeriksa apa yang ditemukan Pickle, yaitu sebuah paket aneh yang terbungkus koran. Dan ternyata itu adalah trofi Piala Dunia yang selama ini hilang.
Tapi anehnya saat David melaporkan ini kepada polisi, ia sempat disangka sebagai tersangka. Tapi setelah menceritakan semuanya, dia akhirnya secara resmi menyandang nama pahlawan. Lebih tepatnya Pickle sih. Dan ajaibnya di tahun 1966, Inggris berhasil menjuarai Piala Dunia. Dan Pickle bersama David diundang ke perjamuan makan untuk merayakan kemenangan timnas Inggris. Mereka adalah tamu kehormatan karena Pickle telah menyelamatkan wajah Inggris di mata dunia. Dan setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan tersangka pencurian itu. Dia adalah Sidney Kagulere. Dan sebenarnya target Sidney bukan piala itu. Tapi awalnya dia ingin mencuri perangko langka di pameran itu. Cuman ya gitu deh, Sidney akhirnya diadili dan kemudian ya dipenjara. Eits, itu bukan terakhir kali piala itu dicuri. Tapi pada 1983, piala itu kembali dicuri. Tahu kali ini di mana? Brazil. Negara yang tadi mengejek Inggris karena negara mereka kecolongan. Bedanya di Brazil, piala ini tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Apa sih? Semoga terhibur dan untuk waktunya, terima kasih ya.